Antara riuh mesin dan kepulan asap polusi, Desa Pondok Jaya berdiri tenang, sepotong tempat indah yang tersembunyi di jantung Tangerang. Di sana, waktu berjalan dengan cepat seiring terukirnya berbagai cerita. Angin masih menyapa lembut, daun pisang dan anak-anak berlarian di pematang sawah yang tersisa. Meski dikelilingi beton dan baja, Pondok Jaya tetap menjaga denyut kehidupan yang sederhana, penuh cinta, kearifan, dan harmoni. Sebuah desa yang dipenuhi persawahan lalu bertransformasi menjadi pemukiman, hingga yang tersisa ialah saluran irigasi yang kini menjadi tempat mencari ikan, sebuah simbol kenangan masa lalu. Desa Pondok Jaya terbangun dengan beragam kehidupan yang terjalin di dalamnya, diisi dengan cerita, dengan kasih sayang yang menjadikan Desa Pondok Jaya menjadi sebuah tempat yang indah. Desa yang terletak di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan wilayah 147,08 hektar dan terdiri dari 4 dusun, 11 RW, dan 38 RT. Desa sederhana yang menjadikan kami, para mahasiswa, siap mengabdikan diri, mengamalkan ilmu dengan segenap jiwa. Di tengah kawasan Kabupaten Tangerang yang penuh dengan kicauan manusia, kami mahasiswa memberikan baktinya bagi kehidupan masyarakat Desa Pondok Jaya. Sekelompok mahasiswa yang berangkat dari latar pendidikan yang beragam dapat menghasilkan banyak gagasan yang beragam pula. Kami datang dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dari berbagai bidang studi yang berbeda, dipadukan dalam satu kelompok yang bernama Narajifah. Berbagai macam, satu tujuan, mengabdi dan belajar bersama masyarakat. Narajifah melambangkan manusia yang hidup dengan jiwa yang sadar, aktif, dan berdaya guna bagi masyarakat. Nama ini mencerminkan semangat pengabdian, kesadaran sosial, dan upaya membawa perubahan ke dalam masyarakat tempat kelompok ini mengabdi. Narajifah 161 hadir bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai sekelompok manusia yang membawa jiwa kolaborasi, empati, dan pengembangan yang positif. Di bawah naungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, kami memulai pengabdian ini di Desa Pondok Jaya. Inilah keluarga kecil kami sebagai KKN Narajifah untuk Pondok Jaya dan untuk Indonesia. Pengabdian kami dalam bidang pendidikan berupa program pengajaran di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah dan Madrasah Sanawiyah Al-Maulidah. Selain pendidikan dengan sistem formal, terdapat pengajaran baca tulis Al-Quran serta bimbingan belajar di Masjid Jami Nurul Huda. Pendidikan soft skill berupa journaling juga membantu mereka mengekspresikan dirinya lewat tulisan. Praktik fisika berupa eksperimen tekanan udara juga diajarkan kepada para siswa sebagai bentuk program pengabdian kami dalam pendidikan. Selain itu, kami juga mengadakan praktek ekoprint, kegiatan yang mengajak siswa-siswi kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah untuk menghias kain dengan memanfaatkan warna dan bentuk alami dari daun atau bunga. Dengan menghasilkan karya seni yang unik, mengajarkan para siswa untuk lebih mencintai dan memanfaatkan alam sekitar tanpa merusak. Sosialisasi mengenai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kami laksanakan pula dalam rangka membentuk pola pikir siswa agar memiliki gambaran mengenai langkah pasca sekolah menengah yang mereka sedang jalani. Kami juga membuat pojok baca di Masjid Jami Nurul Huda guna memberikan ruang membaca serta pengetahuan yang lebih luas kepada anak-anak. Kemudian, bakti berupa pengabdian dalam keagamaan. Kami secara bergantian membersihkan masjid setiap Jumat. Kami juga ikut meramaikan kegiatan pengajian rutin bulanan yang diadakan di Masjid Jami Nurul Huda. Lalu, kami sertakan dengan santunan kepada anak yatim berupa makanan pokok. Selain itu, kegiatan keagamaan lainnya, kami mengadakan kegiatan baca tulis Quran yang dikhususkan untuk anak-anak guna membantu mereka untuk dapat belajar membaca dan menulis Al-Quran dengan lancar.
Dalam upaya merawat ekosistem warga supaya lebih nyaman, juga bentuk perhatian kami dalam aspek lingkungan. Pada Minggu pagi, kami berjibaku dengan sampah dalam rangka membersihkan desa secara bergotong royong. Hal ini ditujukan untuk menjaga kerukunan dan tali persaudaraan di antara kami dan warga setempat. Selain kontribusi gotong royong, kami juga mengadakan kegiatan sosialisasi DBD kepada para ibu guna memberikan edukasi tentang pentingnya melakukan pencegahan penyakit DBD yang saat itu marak terjadi di Desa Pondok Jaya. Posyandu Kenanga mengadakan posyandu untuk anak-anak. Kami ikut meramaikan serta membantu para kader PKK dan kader posyandu dalam berjalannya kegiatan. Selain itu, kami juga mengadakan praktek berupa pembuatan sabun cuci piring yang kami lakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Sepatan. Sebuah kegiatan yang membantu menyadarkan mereka tentang penghematan biaya serta ramah lingkungan jika digunakan dengan bijak. Kepedulian kami terhadap sekitar tidak hanya dalam aspek lingkungan, akan tetapi pada aspek sosial. Kami juga berkeinginan untuk membangun hubungan sosial yang erat terhadap warga sekitar. Bakti kami di bidang kesehatan, senam yang kami adakan pada hari Sabtu pagi dan dilanjut dengan senam bersama Yayasan Al-Maulida di hari yang berbeda, yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, serta kebugaran tubuh melalui gerakan-gerakan tubuh yang teratur. Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, kami turut andil dalam berlangsungnya gerak jalan pada 16 Agustus bersama warga desa Pondok Jaya. Kami mengambil peran sebagai juri kostum dalam parade gerak jalan tersebut. Kemudian, kami juga mengikuti rangkaian lomba di beberapa tempat. Yang pertama, kami melakukannya di sekolah bersama anak-anak murid sekolah tersebut sebagai wasit dan juri dalam beberapa rangkaian lomba seperti futsal, balap karung, tarik tambang, dan paku dalam botol. Pada 17 Agustus, kami mengikuti upacara bendera di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah bersama warga desa di lingkungan RW 04. Pada hari pertama kami menempati posko, kami mendapati banyaknya sampah berserakan. Minimnya fasilitas pembuangan sampah yang memadai. Menghadapi realita ini, pada hari ke-10 kami terpaksa membakar sampah kami yang bertumpuk. Dengan menghadapi permasalahan utama di lapangan, kami segera berinisiatif untuk segera mencarikan solusi. Diawali dengan pembuatan di beberapa tempat, kami berinisiatif untuk memulai budaya memilah sampah. Dengan harapan, pengelolaan sampah yang baik dapat mengurangi polusi dari pembakaran sampah. Bentuk tempat sampah kami sediakan secara terpisah, antara organik, anorganik, dan B3. Hal ini ditujukan untuk mempermudah petugas kebersihan dalam mengelola sampah. Tempat sampah kami letakkan di beberapa tempat, di antaranya Yayasan Madrasah Al-Maulidah, TK Hidayatul Rahman, serta Masjid Jami Nurul Huda. Dengan adanya persediaan tempat sampah ini, kami berharap timbul kesadaran terhadap pengelolaan sampah yang baik, membantu masyarakat untuk lebih sadar dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mengucapkan terima kasih atas pemberian tong sampah dari KKN mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya berharap dengan adanya tong sampah ini bisa memberikan kesadaran terhadap siswa-siswi kami yang berada di sini terhadap pentingnya menjaga lingkungan agar lingkungan tetap bersih supaya kita belajar juga rapi dan nyaman. Saya mengucapkan terima kasih kesan dari saya atas pemberian tempat sampahnya kepada lembaga kami. Semoga bermanfaat untuk peserta didik kami dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk lembaga TK Hidayatul Rahman. Mudah-mudahan dengan pemberian tong sampah ini anak-anak lebih semangat membuang sampah pada tempatnya karena colorful juga, cukup kreatif. Ya, gitu aja. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan banyak ribuan terima kasih pula bahwa KKN yang akan memberikan sumbangsihnya kepada Masjid Jami Nurul Huda berupa tong sampah. Kami terima dengan tong sampah ini untuk digunakan, mudah-mudahan dipergunakan di Masjid Jami Nurul Huda ini, dan juga kami sangat mengharapkan yaitu adanya tong sampah. Demikian. Berdasarkan permasalahan sebelumnya, sebagai bentuk upaya berkelanjutan, kami juga berinisiatif dalam mengembangkan konsep pengelolaan sampah berbentuk bank sampah. Ini merupakan bukti bahwasannya pengabdian kami tak terbatas waktu. Tanggung jawab kami terhadap keberlangsungan lingkungan tak terbatas tempo. Dalam program ini, selain untuk menjaga stabilitas lingkungan, juga dapat menguntungkan warga secara finansial. Sampah yang telah dikumpulkan akan dijual kepada pengepul sampah yang hasilnya akan masuk dalam kas warga. Alhamdulillah dengan terbentuknya bank sampah ini menjadi sebuah kebahagiaan dan kegembiraan kami, terutama wilayah 02. Sebagai bukti contoh dari aktivitasnya mahasiswa ini, terbentuklah sebuah bank sampah. Terima kasih. Silih berjalannya waktu, hari demi hari tak terasa pengabdian ini telah berakhir. Tak terasa hari berjalan begitu cepat, hingga kami tak terasa telah genap 30 hari. Segala daya dan upaya telah kami kerahkan dalam rangka memenuhi program kerja kami, dalam rangka mengabdi kepada masyarakat setempat, dengan membawa visi kemanusiaan tentang para pembelajar yang berupaya menerapkan pembelajarannya dalam lingkup masyarakat. Izinkan kami untuk berterima kasih kepada seluruh warga desa yang selalu antusias dengan setiap kegiatan kami. Segala cerita akan selalu kami kenang. Untuk itu, kami akan mengenang desa Pondok Jaya sebagai desa yang tidak hanya mengukir cerita, namun memberikan banyak pelajaran bagi kami. Kesannya tentunya sangat bangga, senang bisa bekerja sama dengan mahasiswa KKN UIN. Pesannya mudah-mudahan apa yang kalian sudah perbuat melalui program kerja kalian selama 1 bulan penuh di desa kami, Desa Pondok Jaya, mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran, pengalaman yang sangat berharga untuk kedepannya, dan semoga kalian bisa sukses dan lancar lulus dengan predikat nilai terbaik di kampusnya. Terima kasih semuanya segala-galanya. Jadi anak-anak bisa pada kenal, terus bisa pada belajar sedikit demi sedikit, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsad, saya sebagai Ketua KKN 161 UIN Jakarta. KKN telah menjadikan pengalaman berarti buat saya. Saya belajar kekeluargaan, kebersamaan. Saya berterima kasih kepada Kepala Desa, RT, RW, dan warga setempat, dan juga berterima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu selama kegiatan. Harapan saya semoga program yang telah kita jalani bersama dapat bermanfaat untuk berkelanjutan. Akhir kata, mohon maaf apabila ada perilaku atau perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.